Ya'juj dan Ma'juj. Masa keluarnya mereka dari persembunyiannya itu bersamaan atau katakanlah bertemu dengan masa turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa telah lebih dahulu turun di muka bumi ini. Yang Nabi Isa sebelumnya adalah diawali oleh adanya Dajjal. Yang Dajjal diawali oleh sebelumnya adanya Al-Mahdi. Jadi 4 tanda ini saling bertemu antara satu sama lain, beriring-iringan. Dan ini memang diantara tanda kiamat besar atau kiamat dekat. Tanda-tanda dekat kiamat, ketika muncul satu tanda diiringi atau dibaringi oleh tanda berikutnya. Tak ada waktu jeda lagi. Nabi Isa alaihissalam di bumi hidup lebih kurang 40 tahun nanti di akhir zaman. Menjelang akhir masa beliau hidup di muka bumi itulah ketika masyarakat lagi tenang dan tentram, Ya'juj Ma'juj ini keluar dari tempat persembunyiannya. Jumlah mereka begitu ramai dan mereka tidak tahu aturan dan etika sedikit pun. Memakan apapun, menggigit segalanya, menabrak, mendobrak, menghancurkan, membunuh. Apapun yang berbeda dengan tampilan mereka, mereka hancurkan. Mereka menganggap segala-galanya itu adalah musuh bagi mereka. Tak kenal siapapun. Makanya di dalam ayat Al-Quran nanti kita melihat sampai orang kafir pun terkejut ketika melihat Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Orang-orang kafir yang selama ini suka onar, suka hancur-hancuran, suka zalim, suka sewenang-wenang, heran melihat kesewenang-wenangan Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Dajjal, orang kafir ini diambil sebagai teman oleh Dajjal. Jadi pengikut-pengikut Dajjal, siapa yang mau mengagung-agungkan Dajjal, yang mau membesar-besarkan Dajjal, disukai oleh Dajjal, dibenci oleh orang beriman. Sedangkan Ya'juj Ma'juj ini orang kafir pun dibunuhnya juga. Disebutkan dalam riwayat ini dikutip oleh Ibnu Katsir, datang orang kafir menghamba-hamba pada Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj nggak peduli, dibunuhnya juga. Makanya orang kafir pun terkejut ketika melihat Ya'juj dan Ma'juj berperilaku seperti ini. Coba kita lihat nih surah apa ini? Surah Al-Anbiya ayat 96-97. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Ketika dibukakan, kata Allah, hingga ketika dibukakan tempat penyekapan Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun dengan sangat cepat dari tempat, dari ketinggian tertentu, lalu mereka turun berhamburan, berkejar-kejaran dan saling mendahului. Kalau ada kawannya berdiri di depan, mereka tabrak, mereka sikut, mereka jatuhkan. Yang penting mereka ingin lari secepat-cepatnya. Menuju kemana? Tanpa target. Menuju menyebar kemanapun. Lalu ketika mereka menemukan apapun, mereka hancurkan. Ada pohon-pohon sedang berbuah, buahnya dihancurin, yang bisa dimakan digigit. Bertemu binatang-binatang, mereka bunuh semuanya. Brutal betul Ya'juj dan Ma'juj ini. Itulah, itu pertanda, kata Allah, telah dekat kedatangan janji yang benar. Apa janji yang benar? Kedatangan kiamat. Maka tiba-tiba
terbelalaklah mata orang-orang kafir. Sakhisatun absarul ladina kafaru. Terbelalak, terkejut orang kafir dengan kedatangan Ma'juj yang begitu ramai, yang begitu brutal itu. Mereka pun berkata, orang-orang kafir ini berkata, aduhai, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Celakalah kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang persoalan ini. Lalai dari mengetahui, mengidentifikasi dan memahami tentang persoalan Ya'juj dan Ma'juj. Kami adalah orang-orang yang zalim. Orang kafir saja itu menjadi insaf tatkala melihat Ya'juj dan Ma'juj yang brutal itu. Apalagi orang-orang beriman kan, begitu syok, begitu terkejut, begitu panik. Dan itulah di antara fitnah cobaan Allah untuk masyarakat akhir zaman. Nggak bisa dihindari yang seperti ini. Siapapun yang diberikan usia yang panjang atau kehidupan yang lama sampai munculnya Ya'juj dan Ma'juj akan melihat fenomena ini. Fenomena brutal. Sekali lagi fenomena yang brutal seperti ini. Di dalam beberapa karya ulama juga disebutkan bahwa banyak yang menjadi korban akibat kebrutalan Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan tidak sedikit pula yang selamat. Nabi Isa alaihi salam mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang-orang beriman bersamanya mengungsi, menghindari bentrok dengan Ya'juj Ma'juj yang jumlahnya sangat ramai itu. Lalu mendaki perbukitan yang bukit itu tidak diketahui oleh Ya'juj dan Ma'juj keberadaannya. Karena Ya'juj Ma'juj ini pergerakannya pergerakan tak punya target. Nggak ada yang mereka cari. Siapa targetnya, siapa yang ingin dibunuh, nggak ada. Siapapun yang bertemu dengan dia, dia bunuh. Yang nggak bertemu ya udah. Maka Nabi Isa dibimbing oleh Allah, kata para ulama juga disebutkan dalam hadis, ya, mengajak orang-orang bersamanya untuk menghindari bentrokan dan benturan dengan Ya'juj dan Ma'juj, mendaki perbukitan yang ada di sekitar Syam, Jordan, Palestina sekarang. Ada katanya di sana Bukit Tur disebutkan dalam hadis. Maka kesanalah Nabi Isa memohon bantuan Allah, memohon perlindungan Allah, memohon kekuatan untuk menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Allah mengirimkan penyakit atau wabah. Ya'juj dan Ma'juj diserang oleh wabah penyakit ini. Sebutkan di dalam literatur para ulama seperti ada binatang seperti ulat yang kecil lalu masuk ke leher kerongkongan mereka, menggigit bagian-bagian vital dari tubuh Ya'juj dan Ma'juj, sehingga membuat mereka tak bisa bergerak. Mereka sendiri. Jadi mereka bergerak bukan berdasarkan instruksi ucapan, tetapi karena kesamaan naluri. Maka ketika ketemu orang, begitu aja terus bunuh semuanya begitu. Orang yang seperti ini atau makhluk yang seperti ini memang sulit dikendalikan. Oh ya, pada pertemuan lalu setelah pengajiannya ada yang bertanya kepada saya. Di samping ada beberapa pertanyaan lain yang mungkin nanti akan kita bahas setelah membahas Ya'juj dan Ma'juj. Apa pertanyaannya? Apakah mereka manusia? Iya, mereka manusia. Cuma manusia dengan keunikan tertentu yang tentu saja berbeda. Sebarkan pengetahuan ini kepada murid-murid kita, kepada anak cucu kita. Setidaknya ya, mereka mengetahui bahwa ini sebagai tanda kiamat.
Bukan hanya untuk menciptakan kesadaran, keinsafan, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi yang seperti ini. Pak Ibu, sebelum ini kita bahas tentang Dajjal. Ada beberapa pedoman atau beberapa strategi menghindari fitnah Dajjal kan? Dianjurkan membaca surah Al-Kahfi, dianjurkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal. Apa lagi? Ya. Membaca 10 ayat surah Al-Kahfi, memperkuat iman, kemudian memperbanyak pengetahuan, terutama pengetahuan tentang akidah. Walaupun Dajjal itu menciptakan pesona, membuat sihir, memutarbalikkan fakta, jangan terpengaruh. Menghadapi Ya'juj Ma'juj ini nggak ada strategi ya, inilah dia. Tak ada doa yang khusus yang diajarkan oleh Rasulullah untuk memohon perlindungan dari kebrutalan Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan Dajjal itu ada diajarkan, karena yang diserang oleh Dajjal sesungguhnya adalah i'tikad kita. Keyakinan kita yang diserang, maka di situ kita perlu memohon perlindungan Allah, jangan sampai i'tikad kita punah dan musnah. Ini enggak yang diserang badan dan fisik kita. Lalu apa? Tidak ada cara? Iya, maksudnya fisik itu, badan kita itu kalaupun habis ya enggak apa-apa, yang penting i'tikad tetap kuat. Ya'juj Ma'juj nggak peduli dengan akidah, nggak peduli dengan iman, nggak peduli tentang agama, nggak peduli siapa baik siapa jahat, semua dibunuhnya oleh dia gitu. Dan dia nggak cari pengikut, dia nggak perlu dukungan siapapun. Mereka bunuh secara brutal tanpa target. Ya memang begitulah ditakdirkan oleh Allah. Begitulah diciptakan makhluk oleh Allah yang berbeda antara satu sama lain. Dan itu menjadi ujian dan cobaan bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman. Seperti Allah sedang menguji kita saat ini. Nah, ini saya menanggapi beberapa pertanyaan yang disampaikan dalam bulan ini. Diujinya kita dengan COVID-19. Kita sudah tahun 2021 ini. Tapi masih kita sebut COVID-nya COVID-19. Sudah 2 tahun yang lalu. Belum habis-habisnya juga. Gitu. Syukurnya kita, ya, di Masjid Raya sudah menunaikan salat berjamaah dengan saf yang normal. Bukan new normal. Normal betul-betul ini. Jadi Bapak Ibu yang selama ini pernah bilang-bilang ke saya, ngomong ke saya, hang kujak le Masjid Raya karena safnya jarang. Nyobek le tak rasa le. Jangan banyak kali ngomong. Kemarin Mbak cerita, ilung be'er lonjak Masjid Raya Ustaz, saf jarang. Nah ini saf dah rapat. Nyonya singa nyolu hana berarti bohong selama ini. Ketika awal-awal Covid Bapak Ibu gitu juga teman-teman kita ini, saudara-saudara kita. Ada beberapa orang yang karena takut luar biasa terprovokasi oleh media, terutama media sosial, radio Mego, hana menjan hana muso, enggak tahu siapa yang bilang, sehingga sebahagian masjid ditutup. Apa dia bilang? Kalian nih pengurus masjid nggak ada iman sedikit pun kalian. Lebih takut kepada Covid daripada kepada Tuhan katanya. Nggak ada iman kalian. Beberapa saya simpan masih nomor handphone ponselnya itu. Apa masjid tutup? Bukan masjid ini, masjid lain. Seminggu kemudian kan kita semakin banyak informasi, kita tanya ke sana kemari, bertemu dengan dokter dan para ahli. Tidak separah sedahsyat itu. Kalau begitu dibuka aja masjid. Begitu dibuka masjid, dia nggak datang juga. Nah itu, waktu itu masjidnya mpah kayak asu. Ngomongnya gede kali dia. Dia salahkan pengurus masjid, dia salahkan jamaah, dia salahkan imam, dia salahkan ustaz. Anak iman becu adron. Covid mentang demakut, masjid-masjid tutup. Begitu masjid dibuka, nggak datang lagi dia. Sengaja saya telepon, Pak, masjid sudah dibuka. Oh, kalun dupu. Udah tahu saya. Kan nggak enak kalau saya bilang masjid sudah dibuka, pergilah ke masjid, kan kurang santun rasanya. Saya coba bilang masjid,
Ada 3 hari kemudian saya telepon lagi, Pak, masjid sudah dibuka. Hai kali kau pegah baru sapu ada atas sapu anak bala indron. Kita lagi yang dimarahinya. Ya. Ini gitu juga kalau yang selama ini dia bilang bahwa masjid raya hangku ja'aroku. Malah saya pergi ke masjid raya karena sahnya. Ini sahnya udah rapat. Datanglah, jangan ngomong di belakang lagi nanti. Apalagi alasannya sekarang. Kemarin alasannya jarang nggak mau datang, sekarang ya safnya sudah rapat kembali, mudah-mudahan datang. Kalau nggak datang juga, nanti ketika dijarangkan jangan komen lagi, gitu maksudnya. Kalau nanti masjid ditutup, jangan banyak komen lagi. Ini ketika masjid ditutup dia komen suruh buka, ketika masjid dibuka nggak datang, gitu. Nah, COVID, Bapak Ibu berbahagia, penyakit, cobaan Allah untuk umat manusia yang hidup saat ini. Dengan berbagai dampak dan risikonya kita sudah melihat semuanya. Dengan kemampuan kita mencermati, mendapatkan informasi, katanya ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang sehat walafiat, biasa-biasa saja. Kadang-kadang untuk orang itu rugi juga jaga jarak. Masjid jaga jarak, kedai kopi jap-jap hidung, berapa kan? Di tempat tertentu dibuat jarang-jarang waktu nonton bola berkerumun. Terlepas dari semua itu, ini adalah ujian bagi umat manusia yang hidup di tahun-tahun ini. Mulai dari tahun 2019 tentunya, 2020, 21, 22 dan seterusnya. Kalau masih COVID-nya ada. Tapi semoga kita berdoa semoga Allah hentikan penyebaran wabah ini. Agar ketakutan dan kecemasan berkurang dari kehidupan keseharian kita. Bagi orang beriman sesungguhnya tak patut untuk terlalu cemas dan takut. Karena ini memang diuji oleh Allah dengan penyakit ini. Di samping ini menjadi ujian, juga menjadi teguran bagi kita. Ada yang tak patuh dalam hal ini. Banyak di antara umat manusia tak mematuhi. Apa yang tak dipatuhi? Perintah Rasulullah misalnya. Idza sami'tum bi'ainin fi ardin fala tadkhuluha wa idza antum fiha fala takhruju minha. Itu kan tegas sekali Rasulullah, apabila kalian mendengar ada wabah di sebuah negeri, maka jangan dekat-dekat ke negeri itu. Dan kalau kebetulan kalian berada di negeri itu dan wabah dimulai dari situ, jangan keluar dari situ. Disebut-sebut bahwa wabah COVID ini dimulai di Wuhan. Pada saat wabah ini ditemukan, orang dari berbagai negeri nggak henti-hentinya pergi ke Wuhan kan, pergi ke Cina. Nah, so salah dia nggak patuh kepada Rasulullah. Ada yang bilang, tapi dia orang kafir, Ustaz, memang nggak patuh. Itulah, kafir juga salah. Jangan nanti mentang-mentang kafir nggak boleh disalahkan. Hai Cina-nya Ustaz, keputusan salah. Dak Cina salah sih, begitulah kira-kira. Kemudian ketika wabah itu muncul di sebuah negeri, maka orang di negeri itu jangan keluar. Nah, tengok orang Cina kemana-mana tuh sampai ke negara raya datang juga dia kan. Nggak patuh lagi. Bukan hanya Cina yang nggak patuh, kita juga nggak patuh menerima kehadiran dan kedatangan mereka. Nyancok, udah kena kan. Sekali lagi ini teguran Allah untuk semua. Makanya patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak patuh semua akan menerima akibat dari ketidakpatuhan segelintir orang itu. Bapak Ibu berbahagia, ada lagi pertanyaan sebenarnya belum sempat kita tanggapi, waktu sudah berakhir sampai sini. Insyaallah pekan depan kita coba memberikan respon dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh para jamaah sepanjang bulan ini, sebelum kita lanjutkan dengan tanda kiamat yang kelima. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum.